Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. Satu, dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. Dua, anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1, Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2, Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3, Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi.
Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Dimanapun Bapak Ibu berada, yuk kita mau sama-sama naikkan syukur kita lewat pujian kita kepada Tuhan. Sebab Dia Raja kita, Dia Tuhan segala Tuhan. Amin. Sama-sama kita mau katakan, bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Raja yang agung, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia.
dalam perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami masih di dalam lindungan-Mu. Kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau kami aman Tuhan. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
Kami butuhkan jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Pegang kami Tuhan, tangan-Mu menuntun kami. Tuhan pengharapan, kami melihat masa depan di dalam Engkau. Kau pengharapan kami Tuhan. Oh, kami perlu Engkau. Oh, Kaulah segalanya. Kami perlu tangan-Mu Tuhan. Kami perlu kasih-Mu Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. 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 Kami perlu Engkau Yesus. Kakiku teguh di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu adil dan benar Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan.
Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami masih ada di dalam Engkau, dan kami senantiasa butuh Engkau di dalam hidup kami. Sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang disampaikan, biarlah itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, dan berrema di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara, kita akan membahas topik tentang hikmat pada hari ini. Saya berdoa agar topik ini menjadikan saudara jemaat yang tetap teguh seperti tema kita di bulan Juni ini, tetap teguh di dalam krisis. Saudara, ada sebuah cerita ini berbicara tentang seorang ayah yang sebelum meninggal, dia membagikan uang kepada anak-anaknya dan dia menitipkan pesan, pakailah uang ini sebaik-baiknya dan buatlah sebagai modal usaha. Saudara, lalu ayah itu juga berpesan, ingat baik-baik, jangan sampai kepalamu terkena sinar matahari. Nah saudara, pesan ini dijalankan oleh anaknya yang pertama. Anaknya buka usaha dan kemudian dia beli payung saudara, agar kepalanya tidak kena sinar matahari. Setiap kali dia pergi keluar dari rumah, dia bawa payung itu dan dia pakai payung itu. Singkat ceritanya saudara, usaha yang dikembangkan oleh anak yang pertama ini dari hari ke hari, perlahan demi perlahan mengalami kehancuran, bahkan sampai bangkrut. Berbeda dengan anak yang kedua, juga melakukan hal yang sama. Anak yang kedua membuka usaha, tetapi dia bangun pagi-pagi sebelum matahari terbit dan dia pulang sore sebelum matahari terbenam. Saudara, apa yang terjadi? Singkat ceritanya, anak ini perlahan demi perlahan usahanya berhasil, bahkan sampai mengalami keberhasilan. Sebuah kata yang dikatakan, jangan sampai kepalamu terkena sinar matahari, dapat diresponi dengan respon yang berbeda. Disitulah saudara dan saya membutuhkan hikmat saudara. Bagaimana kita meresponi setiap perkataan yang sampai ke telinga kita, bahkan yang timbul dari hati kita karena firman Allah. Nah saudara, dalam Alkitab juga ada contoh yang demikian. Pada saat Yesus melayani, atau Yesus pada saat itu dikerumuni sama orang banyak dengan membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina. Apa yang terjadi saudara? Semua orang membawa batu, sudah siap untuk melemparkan batu tersebut kepada perempuan itu. Nah saudara, Yesus pada saat itu membungkuk ke tanah, dia menuliskan sesuatu dan dia bangkit berdiri kembali dan dia katakan kepada orang banyak itu, barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah yang pertama kali melemparkan batu itu kepada perempuan itu. Nah apa yang terjadi saudara? Gak ada yang bisa. Kenapa? Karena semua orang sudah jatuh di dalam dosa. Pada akhirnya setiap orang mulai perlahan demi perlahan meninggalkan wanita dan Yesus, dan tinggallah wanita dan Yesus itu. Yesus menghampiri wanita itu dan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Saudara, Yesus diperhadapkan dalam situasi yang sulit. Banyak orang yang mau membunuh Yesus, banyak orang yang membenci karena pengajaran yang Yesus ajarkan. Tetapi pada saat situasi yang genting, pada saat situasi yang sulit untuk mengambil sebuah keputusan, Yesus mengeluarkan sebuah perkataan yang membuat orang-orang itu tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara, disitulah hikmat daripada Bapa turun dari apa yang Yesus katakan. Setiap saudara dan saya, kita membutuhkan sekali lagi hikmat, agar semua pergumulan, semua yang kita sedang hadapi, saudara, kita selalu mendapatkan jalan keluar yang sungguh-sungguh benar-benar pas pada waktunya dan tepat pada situasinya. Karena saudara, hikmat merupakan kemampuan untuk memecahkan persoalan yang rumit, yang tidak masuk di akal pikiran manusia. Terkadang saudara dan saya menghadapi situasi yang rumit, dan situasi itu nggak bisa kita pikirkan, benar-benar buntu rasanya di otak kita. Disitulah dibutuhkan hikmat daripada Tuhan. Nah saudara, dalam firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ke-18, Amsal 3 ayat 13 sampai 18, dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan.
jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Saudara, kalau saya simpulkan Amsal 3 ayat 13-18, Amsal ini berbicara tentang satu hal, bahwa orang yang berpegang pada hikmat adalah orang yang berbahagia. Pertanyaannya pada pagi hari ini untuk saudara dan saya, maukah saudara berbahagia? Maukah saudara menjadi orang yang berhikmat, yang dapat mengambil keputusan yang tepat pada situasi kondisi yang sangat genting, artinya membutuhkan keputusan yang benar-benar tepat. Nah saudara, kalau itu menjadi kerinduan buat kita semua, hari ini kita akan belajar 3 hal bagaimana saudara dan saya bertumbuh di dalam hikmat. Yang pertama saudara, milikilah sikap yang benar. Amsal 9 ayat yang ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi saudara, pada saat kita ingin mempunyai hikmat, saudara dan saya harus memiliki sikap yang benar. Artinya, saudara, hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berbicara tentang ketakutan yang negatif, tetapi takut akan Tuhan berbicara tentang menghargai kuasa Allah dan menghormati kekudusannya sehingga kita berubah. Menghargai kuasa Allah dan menghormati kekudusannya sehingga kita berubah. Soalnya dalam firman Tuhan ada satu orang tokoh yang bernama Abraham. Abraham dalam situasi tertentu, dalam kondisi ini dia menunjukkan perbuatan takut akan Tuhan. Pada saat dia mendengar bahwa dia disuruh untuk mengorbankan anak perjanjian, ahli waris, saudara, dan disuruh Tuhan untuk dikorbankan sebagai korban persembahan. Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia menunjukkan sikap takut akan Tuhan, menghargai kuasa Allah, menghormati kekudusannya. Sehingga apa yang terjadi, dia bawa anaknya, dia bawa perlengkapannya, dan pada saat anak itu siap dikorbankan, Tuhan berkata, jangan. Tetapi Tuhan gantikan dengan kambing atau domba. Saudara, pada saat Abraham hidup di dalam takut akan Tuhan, justru disitulah Abraham mengenal bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang menyediakan. Nah saudara, di situ saudara kita bisa melihat bagaimana Abraham juga dikenal sebagai bapa orang beriman dan sahabat Allah. Jadi saudara, ketika kehidupan kita takut di dalam Tuhan, ketika saudara dan saya memiliki sikap yang benar terhadap apa yang Tuhan perintahkan, maka situasinya dapat berubah, bahkan dapat merubah setiap kehidupan kita. Nah, saudara, firman Tuhan juga memberikan contoh teladan daripada Yesus Kristus. Bagaimana Yesus dikatakan sebagai seorang juru selamat dunia yang mengampuni dosa umat manusia. Saudara, apa yang dipercayakan sebuah tugas kepada Yesus bukanlah hal yang mudah. Tetapi saudara, Yesus tetap menunjukkan takut akan Allah. Dia hidup percaya kepada Bapa di surga, saudara. Pada saat taman di Getsemani, kita tahu ceritanya, saudara. Nah, saudara, apa yang terjadi? Yesus berkata, jikalau bisa, cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kehendak daripada Bapa di surga. Saudara, sikap yang luar biasa, menunjukkan sikap menghargai kuasa Allah, menghormati kekudusan daripada Bapa di surga. Dan kita bisa melihat hasilnya, Yesus mati di kayu salib. Dan hari ini, saudara dan saya menikmati berkat kasih karunia. Kita diampuni, dosa-dosa kita diampuni, dan kita hidup di dalam pengharapan yang baru di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, yang pertama, ketika saudara dan saya mau memiliki hikmat, bertumbuh di dalam hikmat, mari milikilah sikap yang benar dalam meresponi setiap firman yang disampaikan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara, yang kedua, mari kita lihat sama-sama. Yang kedua adalah aktif mencari hikmat. Mari buka di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-30. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat ke-30. Di sini dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskannya dan menebus kita.
Perhatikan baik-baik saudara, bahwa oleh Allah telah menjadi hikmat. Siapakah ia? Siapakah itu saudara? Ini berbicara tentang Kristus. Saudara, pada saat saudara telah menerima Yesus di dalam hatimu, percaya kepada Kristus, saudara, di dalam hatimu ini sudah ada hikmat. Di dalam kita sudah ada hikmat. Karena oleh Allah, Dia telah menjadi hikmat. Kristus telah menjadi hikmat di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, ibaratnya saudara punya rekening di bank, punya uang di bank, saudara tinggal mengambil uang tersebut dan saudara pakai untuk semua kebutuhan kehidupan kita. Tetapi hikmat itu harus dicari. Demikian juga dengan kita semua. Kita harus mencari hikmat itu, saudara, secara aktif. Kenapa, saudara? Karena walaupun dia sudah ada di dalam kita, tidak dengan secara otomatis hikmat itu akan berkembang. Tetapi hikmat itu akan bertumbuh ketika saudara aktif mencari Kristus di dalam kehidupan saudara. Karena Kristus adalah hikmat di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara, di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, ayat yang ke-6 dan ke-7 saya bacakan dulu untuk saudara. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yakni hikmat yang bukan dari dunia ini, yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yakni penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi saudara, pada saat kita aktif mencari hikmat, ternyata ada hikmat dunia dan ada hikmat penguasa dunia. Tetapi yang saya rindukan dan yang kita mau bersama-sama bukanlah hikmat yang berasal dari dunia, bukanlah hikmat yang berasal dari penguasa dunia. Tetapi saudara dan saya harus memiliki hikmat yang tersembunyi dan rahasia. Dan hikmat itu adalah hikmatnya Allah. Maka dari itu saudara, saudara harus aktif mencari hikmat itu, saudara. Agar apa? Di dalam setiap kehidupan saudara ada jawaban demi jawaban yang tepat dalam situasi yang kita perlukan, saudara. Nah, saudara, saya berdoa ayat ini untuk saudara. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya berdoa ini disediakan untuk saudara. Karena saudara adalah orang yang mengasihi Allah, saya berdoa ini tersedia bagi saudara. Apa yang tidak pernah saudara lihat dengan mata, tidak pernah terdengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, di dalam hatimu, saudara, itu yang Tuhan sediakan. Apa itu? Hikmat. Tuhan menyediakan hikmat untuk segala sesuatu yang saudara sedang hadapi. Mintalah hikmat, carilah hikmat akan Allah. Supaya apa, saudara? Saudara menghadapi pergumulan beban yang berat, saudara tetap mendapatkan jalan keluar dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, ada satu contoh di mana Tuhan Yesus pun, saudara, pada saat itu Dia mencari hikmat. Melalui siapa, saudara? Melalui alim ulama yang ada di bait Allah. Pada saat itu, saudara, usia Tuhan Yesus 12 tahun. Kemudian Dia pergi ke Yerusalem bersama orang tuanya. Dan apa yang terjadi pada saat orang tuanya pulang, Tuhan Yesus tidak ikut pulang bersama orang tuanya. Malahan Dia tinggal di bait Allah di Yerusalem. Dia mendengarkan, saudara, alim ulama itu mengajarkan kepada Dia dan bertanya beberapa hal kepada alim ulama. Jadi, saudara, mencari hikmat bukan hanya mencari dari Kristus yang adalah Alkitab, adalah firman yang saudara baca setiap hari, tetapi mencari hikmat secara aktif pun saudara harus belajar untuk mendengarkan hikmat itu dari orang-orang yang lebih berhikmat daripada saudara. Contohnya tadi saya sudah gambarkan bagaimana Yesus mencari hikmat dari alim ulama yang ada di bait Allah. Bahkan Raja Salomo pun, saudara, dia mengajarkan, dia katakan di dalam Amsal, "Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Raja Salomo juga memberitakan agar supaya saudara dan saya mendengarkan didikan daripada ayah dan jangan lupakan, jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Saudara,
Jadi yang pertama, untuk kita aktif mencari hikmat, saudara dapat mencari di dalam Kristus melalui baca firman Tuhan. Yang kedua, saudara dapat mendengarkan orang yang lebih berhikmat daripada kita. Nah, saudara, yang ketiga, Yakobus 1 ayat ke-5, dia katakan, mintalah hikmat itu kepada sumber hikmat yang adalah Kristus. Nah, saya berdoa supaya yang ketiga ini setiap pagi saudara bangun pagi, saudara berdoa, saudara minta, Tuhan berikanlah kepada hamba-Mu ini hikmat untuk hari ini, untuk mengambil setiap keputusan akan apa yang harus saya kerjakan dan apa yang harus saya lakukan. Saudara mintalah kepada Allah, ingat baik-baik, hikmat itu sudah ada di dalam saudara, karena Kristus sudah ada di dalam saudara, karena Kristus adalah hikmat di dalam setiap kehidupan kita. Jadi, carilah, aktiflah mencari hikmat di dalam kehidupan kita semua. Nah, yang ketiga, saudara, adalah mengambil tindakan. Daniel 11 ayat 32b, dia katakan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi, saudara, ketika saudara sudah mendapatkan hikmat, saudara sudah mengerti apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupanmu, saudara, langkah berikutnya, saudara untuk bertumbuh dalam hikmat, saudara harus melakukan tindakan. Di saat saudara melakukan tindakan, ingat baik-baik, saudara harus berani, percaya. Kenapa? Karena saat saudara mengambil sebuah tindakan, ingat, ada kasih Tuhan yang menyertai saudara, ada firman Tuhan yang menyertai saudara, ada hadirat Tuhan yang menyertai saudara, ada hikmat saat ini kita pelajari, lakukanlah, bertindaklah dengan hikmat yang telah saudara dapatkan. Maka apa yang terjadi? Disitulah saudara akan melihat bahwa betapa dahsyatnya Allah yang saudara sembah, bahwa betapa dahsyatnya dan luar biasanya Allah yang saudara tinggikan. Kita ambil contoh, saudara. Saudara ingat Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang terjadi, saudara? Mereka disuruh untuk menyembah dewa buatan raja. Kalau mereka tidak menyembah, mereka akan dimasukkan ke dalam dapur perapian. Dan ternyata mereka lebih memilih untuk tidak menyembah dewa. Mereka katakan, sekalipun Allah yang mereka sembah tidak menolong mereka, mereka tidak akan menyembah dewa buatan raja. Nah, saudara, singkat ceritanya, mereka masuk ke dalam dapur perapian. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak mengalami hal yang buruk sekalipun. Bahkan tidak ada bau kebakar, baju pun tidak kebakar. Saudara, mereka mengambil sebuah tindakan yang berani di situasi yang sangat sulit. Dan mereka melihat mujizat terjadi, kuasa Allah terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Nah, saudara, begitu juga dengan saudara. Yang ketiga, untuk saudara bertumbuh di dalam hikmat, saudara harus melakukan sebuah tindakan. Ingat baik-baik, tindakan saudara tidak berasal dari apa yang kau dan tidak berasal dari kekuatan dirimu, tetapi tindakan saudara berasal dari setiap firman, berasal dari setiap firman yang diubah menjadi hikmat di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, saudara, saudara membutuhkan hikmat pada saat hari-hari ini. Saudara membutuhkan hikmat untuk mengambil langkah tertentu. Mari saudara bertumbuhlah di dalam hikmat dengan memiliki sikap yang benar, aktiflah mencari hikmat, dan yang terakhir melakukan sebuah tindakan. Disitulah saudara akan melihat bahwa saudara menjadi pribadi yang tetap teguh, tidak tergoyahkan di saat krisis atau badai pergumulan ada dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara kita berdoa, dan saya berdoa supaya 1 Korintus 2 ayat 9 itu terjadi dalam kehidupan saudara. Mari tundukkan kepala. Tuhan, aku berdoa saat ini untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, aku minta, Tuhan, biarlah Engkau memberikan apa yang belum pernah mereka lihat dengan mata, apa yang belum mereka dengar dengan telinga, apa yang belum pernah timbul dalam hati mereka. Tuhan, berikanlah hikmat itu dalam setiap hati mereka. Kristus yang adalah hikmat yang sudah ada di dalam mereka, biarlah berbicara lebih dalam, lebih banyak, lebih keras lagi, hingga di dalam semua keputusan yang mereka ambil dalam kondisi yang sangat penting adalah keputusan yang tepat, hikmat yang berasal daripada Allah saja.
Tuhan, hari ini aku berdoa hingga jemaat-Mu menjadi jemaat yang tetap teguh di dalam segala kondisi keadaan yang hari-hari ini sedang mereka alami. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu berdoa biarlah firman pada pagi hari ini memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan mereka, dan firman ini menjadi rema dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Saudara, hari ini kita akan ambil perjamuan kudus. Saudara bisa menyiapkan roti atau biskuit yang melambangkan tubuh, dan saudara juga bisa menyiapkan teh atau air putih ataupun sirup yang melambangkan darah Kristus. Mari saudara, kita sama-sama berdoa, dan biarlah ketika kita berdoa kita mengingat kembali Kristus mati untuk kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami dapat mengingat kematian Kristus di atas kayu salib, dan kematian yang sungguh berharga yang menjadikan kami sebagai anak-anak Allah dan menjadikan kami memiliki kasih karunia di dalam Kristus. Kami memiliki kesehatan, kekuatan, pengharapan, janji yang tidak pernah berakhir, dan janji itu iya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa, pakai kami untuk kami dapat menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik bahwa Kristus ada untuk seluruh umat manusia di dunia ini, dan barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan, dan saat ini kami berdoa, hamba-Mu berdoa, kuduskan setiap sarana media yang kami pakai untuk mengingat kematian-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengampuni setiap dosa kami. Kau menguduskan kami, melayakan kami menjadi anak-Mu. Dengan kematian-Mu di atas kayu salib dan kebangkitan-Mu, menjadikan kami anak-anak yang memperoleh kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia itu kami memiliki pengharapan. Kami memiliki kemenangan. Kami memiliki kuasa daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini hamba berdoa, dimanapun jemaat-Mu berada, di rumah mereka masing-masing, diberkatilah mereka dengan kasih karunia daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan bebaskan dan Tuhan lepaskan. Biarlah Tuhan hiburkan mereka dengan kuasa Roh Kudus yang sudah ada di dalam mereka. Tuhan pagari, jagai mereka dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, jadikan kami semua alat-Mu untuk dapat menyampaikan kabar baik. Dimanapun kami berada, di keluarga kami, biarlah kabar baik tentang Kristus yang menyatakan keselamatan untuk umat manusia dapat sampai kepada keluarga kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat bagi kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah nama-Mu ditinggikan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sama-sama katakan, amin. Saudara, ini waktunya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saudara dapat memberi lewat transfer dari rekening yang tercatat di ibadah online ini. Saya berterima kasih untuk saudara
Bapak Ibu yang tetap mendukung dalam kegerakan gereja Tuhan lewat pemberian saudara. Saya percaya saudara, ini bukan besar atau kecil jumlah persembahan saudara, tetapi ini adalah hati kita yang tetap mengasihi Tuhan. Dalam situasi apapun kita tetap memberi yang terbaik. Tuhan memberkati saudara semua. Dan yang kedua saudara, saya mengumumkan untuk tetap bergabung bersama dengan Core atau Cool Revival dari Zoom. Jadi kita bersama-sama interaksi online saudara melalui Zoom yang ada. Saudara bisa hubungi gembala Core saudara. Yang ketiga saudara, Minggu tanggal 21 Juni kita akan bersama-sama mendengarkan Pastor Fernando Conan melalui sebuah tema Positive Mindset. Minggu 21 Juni jam 10 saudara. Mari kita kumpul bersama-sama di Zoom online sebagai bentuk ibadah interaksi online. Kita berkumpul bersama mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya setiap firman yang akan dibagikan akan memberkati setiap kita semua. Saya berdoa saudara supaya tema-tema di bulan ini dari keberanian, hikmat, positive mindset akan membuat saudara menjadi jemaat yang tetap teguh di dalam krisis. Mari kita sama-sama akhiri ibadah kita berdoa, dan terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sudah memberi. Tuhan memberkati mereka, apapun yang sedang mereka kerjakan, usahakan, berkati mereka Tuhan. Biar berkat Tuhan secara materi berlimpah-limpah atas setiap kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang berbeban berat, mari Tuhan berikan kelegaan. Karena Engkau datang ke dunia ini untuk memberikan pengharapan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini aku berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kristus memberkati jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, ibadah kami telah selesai Tuhan. Dan kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Diberkatilah engkau dan lanjutkanlah setiap aktivitasmu di dalam berkat Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan selalu menyertai kita semua. Hari ini ada di Panti Asuhan Beriku Hati di Cisauk. Nah, kita hari ini menyiapkan makanan cepat saji buat seluruh penghuni panti, bahkan buat kita juga tim yang hadir bersama-sama makan menikmatinya supaya mereka juga boleh bersukacita bersama kami. God bless you. Sore hari ini kami ada di keluarga besar Abigail di Pamulang. Jadi hari ini sama, kita akan membagikan makanan siap saji juga.
Tuhan